Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir mengenai uji laboratorium terhadap feses babi yang diduga terinfeksi kolibasilosis. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Putri Amelia Kusumaningrum dengan NIM 2209511148 dari kelas B. Jadi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa seorang peternak membawa sampel berupa feses babi yang diduga menderita mencret berwarna putih. Peternak ingin tahu penyebab infeksi dan pengobatan yang tepat. Setelah dilakukan kultur pada media biakan, ditemukan koloni bakteri Escherichia coli dan peneliti berusaha mencoba untuk mencarikan antibiotik yang cocok terhadap pencegahan pertumbuhan bakteri terhadap babi yang sedang terjangkit melalui tes di laboratorium. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka pemaparan materi akan dijelaskan seputar media biakan yang digunakan, teknik pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, serta uji sensitivitas antibiotika. Di sini saya akan memulai dari teknik pembuatan media biakan. Tujuan dari pembuatan media biakan ini adalah untuk menumbuhkan dan memelihara suatu biakan mikroorganisme. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada tabung Erlenmeyer, merupakan tempat untuk mereaksikan larutan dan menyimpan larutan. Kemudian yang kedua ada timbangan digital untuk menimbang media dan sampel pada saat uji preparasi. Kemudian yang ketiga ada cawan Petri untuk membiakkan mikroorganisme. Kemudian ada Bunsen untuk melakukan sterilisasi selama kegiatan pengujian. Kemudian ada hot plate untuk memanaskan atau menghangatkan serta menghomogenkan larutan kimia. Kemudian ada inkubator untuk menginkubasi mikroba pada suhu yang terkontrol. Kemudian yang ketujuh ada autoclave untuk melakukan sterilisasi benda dengan uap bersuhu dan bertekanan tinggi sebesar 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada bubuk embal untuk bahan pertumbuhan bakteri. Kemudian ada sendok untuk mengambil bahan spesimen dan juga spesimen berupa feses babi. Kemudian untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan timbang serbuk media EMBA sesuai dengan aturan yang tertera di dalam produk. Kemudian memasukkan serbuk EMBA ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian tuang Aquades sesuai dengan aturan yang tertera. Yang keempat, homogenkan larutan dengan bantuan pemanasan dan pengadukan. Kemudian dilanjut dengan sterilisasi di mesin autoclave selama 121 derajat Celcius selama 15 menit dan memasukkan ke dalam cawan Petri yang sudah disterilkan. Kemudian memasukkan media ke inkubator selama 24 jam untuk kualitas media dengan posisi Petri dish terbalik. Kemudian simpan pada suhu 40-80 derajat Celcius untuk menyimpan media dan setiap proses kegiatan lakukan sekitar Bunsen agar suasana tetap steril. Kemudian didapatkan hasil bahwa media Eosin Methylene Blue Agar atau EMBA adalah jenis media padat untuk pertumbuhan mikroba yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan berbagai jenis bakteri dalam sampel kultur mikroba karena karakteristik fisiknya. Media ini mengandung ekstrak daging pepton, laktosa, Eosin Methylene Blue, dan beberapa bahan lainnya. Oleh karena itu disebut sebagai media sintetik. Pada kasus ini, dapat menggunakan media EMBA sebagai tempat isolasi bakteri dengan mencret putih sebagai gejala dari penyakit kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Langkah selanjutnya adalah mengenai pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram merupakan pewarnaan yang biasa digunakan di laboratorium yang bertujuan untuk membedakan bakteri gram negatif dan gram positif. Untuk alat dan bahan yang digunakan, ada spesimen bakteri, kemudian cover dan objek gelas sebagai tempat dari spesimen agar bisa dilihat di bawah mikroskop, kemudian ada OC yang merupakan alat untuk penyebaran kultur bakteri, kemudian Bunsen untuk menjaga suasana tetap steril selama pekerjaan, dan juga ada alkohol 90%, ada kristal violet yang digunakan untuk memberikan warna ungu pada bakteri, kemudian ada larutan lugol atau iodin, kemudian ada aseton alkohol. Larutan lugol ini untuk melekatkan warna pada dinding sel bakteri agar tidak luntur saat dicuci dengan alkohol. Kemudian safranin untuk pembeda terhadap warna kristal violet dan memberikan warna merah pada gram negatif. Kemudian ada aseton alkohol untuk membilas atau melunturkan kelebihan zat warna pada sel bakteri. Kemudian ada aquades untuk penetral setelah alat disterilkan. Kemudian ada pipet tetes untuk meneteskan setiap larutan dan juga ada mikroskop untuk melihat jenis bakteri secara mikroskopis. Kemudian untuk langkah-langkah pengerjaannya dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah langkah pembuatan preparat apus. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan spesimen bakteri yang akan dibuat apusannya. Kemudian membersihkan objek gelas menggunakan alkohol 90% dan dikeringkan dengan tisu.
Setelah itu, menghidupkan bunsen menggunakan korek api dan diletakkan seluruh peralatan di dekat bunsen agar suasana tetap steril. Kemudian bakar OC dengan bunsen, kemudian celupkan di larutan Aquades. Letakkan sedikit cairan yang ada di OC ke atas objek las. Setelah itu, bakar kembali OC di atas bunsen, kemudian tunggu OC agak mendingin dan ambil koloni bakteri dalam spesimen bakteri, serta diusapkan ke atas objek las yang telah steril secara perlahan. Kemudian keringkan objek las dengan cara diangin-anginkan. Langkah yang kedua adalah langkah pembuatan pewarnaan Gram. Yang pertama adalah letakkan preparat apus di atas rak pewarnaan. Kemudian genangi preparat dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit, kemudian bilas perlahan dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga, pembilasan dengan air mengalir dilakukan pada sisi ujung slide, hindari mengarahkan air langsung di atas preparat. Kemudian genangi kembali preparat dengan larutan iodin dan biarkan selama 1-2 menit, kemudian bilas kembali dengan air mengalir sesuai dengan ketentuan poin 2. Genangi kembali preparat decolorizer menggunakan aseton alkohol dan biarkan selama 30 detik, kemudian bilas kembali dengan air mengalir sesuai dengan ketentuan poin yang kedua. Kemudian tambahkan safranin atau 1 tetes dan diamkan selama 30 detik. Kemudian bilas dengan air mengalir sesuai dengan ketentuan poin yang kedua dan mengeringkan preparat yang sudah diwarnai dengan cara dianginkan. Kemudian cara yang ketiga adalah langkah pengamatan di bawah mikroskop. Nah, yang pertama adalah letakkan preparat yang sudah diwarnai pada meja objek dari mikroskop, kemudian mengamati preparat dengan menggunakan pembesaran objektif 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali dengan meneteskan preparat menggunakan minyak emersi. Kemudian yang terakhir adalah mengamati morfologi bakteri dan juga reaksi Gram. Nah, dari kegiatan tersebut didapat hasil pemeriksaan di bawah mikroskop bahwa terdapat bakteri yang berwarna merah dengan bentuk batang atau basil yang berjenis Gram negatif. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat bakteri Escherichia coli berbentuk batang atau basil yang pendek. Bakteri tersebut pada saat diwarnai menunjukkan warna merah yang berarti bahwa bakteri ini adalah bakteri Gram negatif. Kegiatan dilanjutkan dengan isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, alat yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah spesimen bakteri, bunsen, OC dan needle, reagen Kovac, untuk mendeteksi kehadiran indol yang merupakan salah satu produk dari oksidasi bakteri dan asam amino serta triptofan, kemudian reagen MR yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisme mampu menghasilkan produk akhir asam yang stabil dari fermentasi glukosa, kemudian ada inkubator dan media biakan seperti Na atau nutrien agar, EMBA atau eosin metilen blue agar, TSIA atau triple sugar iron agar, SIM atau sulfit indol motility, SCA atau Simon citrat agar, MR atau methyl-red, dan juga uji gula-gula. Langkah kultur bakteri secara umum dari seluruh media biakan, yang pertama hidupkan api bunsen, kemudian lakukan sterilisasi terhadap OC dan needle di atas api bunsen sebelum dan setelah mengambil koloni bakteri. Kemudian lakukan sterilisasi kembali terhadap cawan Petri maupun tabung reaksi sebelum dan setelah ditanamkan koloni bakteri dengan api yang tidak menyentuh media biakan. Dilanjut dengan media biakan yang pertama, yakni nutrien agar. Nah, media Na ini dibuat dan tujuan sebagai media kultur isolat bakteri. Uji ini menggunakan media yang termasuk ke dalam golongan media umum dan berbentuk padat karena mengandung agar sebagai bahan pemadatnya. Langkah dari pembuatan media ini yang pertama mengambil koloni bakteri dengan OC steril, mengusapkannya pada media dan melakukan inkubasi bakteri. Hasilnya terindikasi positif bakteri E. coli dengan ciri bakteri berwarna putih susu, berbentuk bulat dengan tepi rapi dan permukaannya merupakan bakteri yang cembung. Kemudian kedua adalah EMBA atau eosin metilen blue agar. Nah, langkahnya sama seperti dengan Na dan dapat hasil bahwa terindikasi positif bakteri E. coli dengan ciri bakteri memiliki koloni bakteri berwarna hijau metalik. Kemudian yang ketiga adalah triple sugar iron agar atau TSIA. Langkahnya yang pertama ambil koloni bakteri dengan needle steril dan menusukkan bagian media yang lebih rendah sebanyak 3/4 bagian, kemudian tarik dan usapkan pada media yang miring. Kemudian lakukan inkubasi bakteri. Hasilnya terindikasi bakteri E. coli menghasilkan laktosa dengan ciri media yang awalnya merah berubah menjadi kuning, media sedikit terangkat karena adanya gas, di bawah permukaan media ada bakteri yang tumbuh berwarna hitam karena kontaminasi H2S. Jadi TSIA ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasi laktosa. Kemudian yang keempat ada sulfit indol motility atau SIM. Langkahnya adalah mengambil koloni bakteri dengan needle steril, kemudian menusukkannya pada bagian tengah media,
melakukan inkubasi bakteri, dan setelah bakteri terinkubasi menambahkan reagen Kovac. Hasilnya ditemukan bahwa adanya indikasi bakteri E. coli memproduksi indol atau cincin merah dan bergerak atau motility, ditandai dengan ciri media terdapat cincin merah di permukaan dan terdapat warna kuning, serta ada kekaburan pada bekas tusukan dan berwarna putih. Nah, SIM ini dilakukan untuk mengetahui sifat bakteri dalam memproduksi sulfit, indol, dan juga motility. Kemudian ada methyl red. Methyl red ini merupakan salah satu uji biokimia untuk mengetahui sifat bakteri untuk dapat memproduksi asam tunggal atau campuran. Nah, langkahnya adalah mengambil koloni bakteri dengan needle steril, kemudian menusukkan pada bagian tengah media, melakukan inkubasi bakteri, dan setelah bakteri terinkubasi, ditambahkan reagen methyl red. Nah, hasilnya terindikasi bakteri E. coli memproduksi asam tunggal atau campuran karena media berubah menjadi berwarna merah. Kemudian ada uji gula-gula. Uji gula-gula ini merupakan pengujian secara biokimia. Uji ini meliputi pengujian terhadap keberadaan glukosa dan laktosa menggunakan media cair dengan tabung Durham di dalamnya. Langkahnya adalah mengambil koloni bakteri dan needle steril, kemudian menyelupkan pada media dengan sedikit diaduk dan melakukan inkubasi bakteri. Nah, ditemukan hasilnya adanya indikasi bakteri E. coli tidak menghasilkan glukosa yang dibuktikan dengan tidak terjadi perubahan warna dan tidak adanya gas yang dibuktikan dengan tabung Durham yang tidak terangkat ke atas. Mungkin tadi saya ada terlewat sedikit di bagian Simon Citrat Agar atau SCA. Nah, SCA merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sifat bakteri dalam memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon atau tidak. Langkah dari pembuatan media ini adalah mengambil koloni dengan OC steril, kemudian mengusapkan pada bagian miring media dan melakukan inkubasi bakteri. Hasilnya terindikasi bakteri E. coli tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon karena media tetap berwarna hijau. Apabila terindikasi positif, maka media akan berwarna sedikit kebiruan. Dan langkah yang terakhir adalah uji sensitivitas antibiotika. Jadi, uji sensitivitas antibiotika ini merupakan langkah untuk menentukan antibiotik yang cocok untuk digunakan untuk mengobati suatu penyakit, yakni dengan langkah uji efektivitas antibiotika. Uji ini bertujuan untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat untuk pengobatan suatu penyakit akibat infeksi bakteri. Alat dan bahan yang digunakan ada media Mueller-Hinton agar atau MHA, kemudian spesimen bakteri, larutan Macfarlane 0,5 yang merupakan larutan reagen barium klorida dan asam sulfat yang merupakan suspensi biakan dengan kekeruhan 0,5, Peperdis yang merupakan antibiotik dengan jenis bacitracin, doxycycline, chloramphenicol, dan streptomycin. Kemudian ada larutan bouillon, merupakan biakan bakteri yang sudah dikultur sebelumnya. Kemudian ada penggaris, ada cotton bud yang steril, cawan Petri, inkubator Bunsen, pinset chirurgis untuk mengambil atau menjepit peperdis, serta OC. Nah, untuk langkah-langkahnya, diawali dengan persiapan alat dan bahan, kemudian melakukan pemanasan OC, mengambil isolat bakteri pada spesimen bakteri, kemudian memasukkannya ke dalam larutan bouillon, lalu menginkubasikan dengan inkubator selama 1-5 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, pastikan kekurahannya tidak terlalu keruh dan dalam keadaan optimal, yakni disesuaikan dengan kekurahan larutan Macfarlane 0,5. Setelah cek kekeruhan, ambil isolat bakteri dengan cotton bud steril dengan cara dicelupkan dan menggoreskan di atas Mueller-Hinton agar, tentunya di dekat api Bunsen yang menyala untuk menjaga suasana tetap steril. Ulangi poin kelima sampai permukaan media MHA ditutupi oleh isolat bakteri. Kemudian, setelah itu melalui metode difusi cakram, bagi media MHA menjadi 4 bagian dan letakkan peperdis dengan jenis bacitracin, doxycycline, chloramphenicol, dan streptomycin menggunakan pinset chirurgis steril. Kemudian letakkan peperdis sejauh kurang lebih 1 cm dari tepi cawan Petri dan inkubasikan selama 24 jam dan hitung diameter lingkaran bakteri tersebut yang sensitif terhadap antibiotik tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini, ini merupakan salah satu tabel yang digunakan untuk mengukur diameter dalam killing zone dan menggolongkan antibiotik tersebut ke dalam jenis resisten, intermediate, dan sensitif. Nah, tabel ini dinamakan Zone Diameter Interpretive Standard Chart for the Determination of Antibiotic Sensitivity and Resistance Status by the GIST Diffusion Method. Nah, bisa dilihat di bacitracin. Bacitracin di sini tidak ada karena di hasilnya nanti itu dia merupakan
antibiotik yang resisten. Kemudian ada doxycycline yang dilambangkan dengan D30. Di sini doxycycline itu sensitivitasnya diameternya lebih dari 14. Kemudian dari chloramphenicol, ini sensitivitasnya lebih dari 18 mm diameternya. Kemudian streptomycin itu diameternya lebih dari 15. Jadi dari hasil pengamatan dapat bahwa basitracin resisten di basitracin. Kemudian doxycycline dengan diameter 30 mm, berarti dia sensitif, ini. Dan chloramphenicol yang memiliki diameter 19 mm, dan dia tergolong sensitif, yang ini. Kemudian streptomycin dengan diameter 15 mm dan tergolong sensitif. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini, yakni feses dari babi yang dicurigai mengalami mencret putih mengandung bakteri Escherichia coli yang tergolong ke dalam bakteri gram negatif. Untuk antibiotik yang digunakan, dapat menggunakan antibiotik dengan jenis doxycycline, chloramphenicol, maupun streptomycin. Berdasarkan diameter dari killing zone, antibiotik berjenis doxycycline memiliki diameter paling luas sebesar 30 mm dan paling sensitif di antara antibiotik yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.